Punya kau, kalian tahu sendiri kan? Ini toko paling belakang. Tidak ada yang sewa. Takutnya nanti, setelah tempat ini berhasil dicoba, akan ada ratusan toko yang jual ini. Kau tidak akan mendapatkan keuntungan waktu dan tempat. Apa yang kau maksud ada masalah? Keuntungan waktu dan tempat, tapi kau mengabaikan orang. Hei, meskipun ini toko paling belakang, tapi karena keberadaan pemimpin yang hebat di sini, keberadaan dia jauh lebih berguna dibandingkan dengan kepala biro, ya kan? Ya tidak? Akhirnya aku mengerti. Ya, ini. Kawan, angin apa yang bisa meniup dia ke langit? Ya. Terbang ke langit, oke? Baik, terbang ke langit. Hai, sini. Kalau begitu aku kembalikan gerobak dulu. Bantu ya. aku ucapkan terima kasih ya. Hai, bantu aku menjaga Ciu ya. Baiklah, aku tahu. Icu, Ya. aku pergi dulu ya. Baiklah. Sampai jumpa. Hati-hati ya. Ya. Awas, minggir. Permisi. Beri jalan. Icu? Chiang He, Nona aku berada di belakang. Kita saling bantu saja ya. Iya, kalau butuh bantuan bilang saja. Aku ingatkan pada kalian, walaupun barang kalian bagus, tapi letaknya di belakang, keberuntungannya kurang bagus. Kalau tidak percaya, kalian boleh tanya pada mereka. Tidak apa-apa. Nanti juga ada solusinya. Baiklah, aku pergi dulu ya. Baiklah. Di sini saja. Ya. Kasihan Chen Chiang He, dia kan direktur. Masa menjual aksesoris dengan seorang perempuan? Apakah mereka tinggal bersama? Menurutmu? Ya, ini. Aku tidak percaya. Sudah. Anjir! Kau ini. Yicu, lakukan yang harus kau lakukan. Kau berani naik kereta sendirian? Ini belum seberapa. Aku pernah naik truk batu bara dan sampai stasiun ibuku tidak bisa menemukanku. Kenapa? Karena aku hitam seperti batu bara. Kalau aku tidak memperlihatkan gigiku, ibuku tidak bisa menemukanku. Kenapa kau tertawa? Baiklah, aku tidak akan tertawa lagi. Ceritakan tentang ibumu. Bagaimana dia memperjualbelikan manusia? Ibumu yang memperjualbelikan manusia. Memang aku salah? Apa aku tidak tahu? Bahkan semua orang tahu tentang cerita ibumu. Oh ya, saat dia memperjualbelikan manusia, kau masih belum lahir. Ibu, kenapa ibu memperjualbelikan manusia? Siapa yang bilang? Ibu, kenapa ibu menjual banyak barang? Kalau ibu tidak menjual barang, dari mana dapat uangnya nanti? Ingat ya, kau tidak boleh mempermainkan orang lain. Tapi jangan juga biarkan orang lain mempermainkan kita. Mengerti kan? Sekarang tidur. Apa dia sudah tidur? Atau kau tidur duluan saja. Atau mungkin sebaiknya aku menunggumu saja.
Aku sangat takut kalau dia akan terus menolakmu. Bagaimana? Bagaimana mungkin dia tidak menerima aku? Aku paling mengerti sifat anakku ini. Dia itu keras kepala. Kalau begitu tidak ada cara lain. Hanya ada satu cara saja. Kita tidur terpisah. Tidur sendiri-sendiri. Kau tidak senang kan? Aku tidak apa-apa. Tapi kau sendiri, apa bisa? Tentu saja aku bisa. Sampai besok ya. Sampai besok. Sebenarnya aku juga bisa memperbaiki solusi ini. Menurutmu begini baik tidak? Begini ke depannya. Kalau tidak ada kerjaan di malam hari, kau tidur lebih cepat. Kenapa? Hah? Kenapa? Hah? Tidur lebih cepat itu jam berapa? Tidur setelah makan malam. Kau tidurkan dia sampai dia terlelap ya. Kalau dia belum tidur, kita juga tidak akan tidur. Aku menunggumu di sini. Kalau dia sudah lelap, baru kau ke kamar. Bagaimana? Kalau aku tidak boleh pergi, Aku akan menunggumu di sini. kau tidak marah. Sebenarnya ini masalahku dan dia. Jadi, aku yang akan mencari solusi. Baiklah. Aku tunggu di kamar ya. Kau buat ini tadi. Ya, Lain kali jangan buat lagi ya. Itu bukan pekerjaanmu. Kalau kau buat terlalu banyak, aku akan susah menjualnya. Orang-orang yang datang ke toko kita hanya melihat-lihat, tidak ada yang beli. mau bagaimana lagi? Kita kan tidak punya pilihan. Tapi, jujur, dibutuhkan kesabaran untuk berbisnis. Ya kan? Dan nanti, kalau waktunya sudah tiba, pasti akan ramai secara alami. Kau adalah pedagang manusia. Kau juga pernah dijual, apalagi yang kau khawatirkan. Apa yang ku khawatirkan? Apa kau tahu? Yang aku khawatirkan adalah kau, Jiang He. Kenapa harus aku? Dulu kau itu kan direktur pabrik. Lalu kenapa? Aku ingin kita membicarakan masalah ini dengan jujur. Apa suatu saat nanti kau tidak akan menyesal? Karena dulu kau itu kan direktur pabrik yang besar, punya gedung kantor yang tinggi, kau punya rumah, punya mobil, pasti banyak wanitanya. Jiang He, sekarang hidupnya jadi susah bersama aku. Aku juga membawa anak lagi. Makanya dalam kehidupan, pilihan adalah hal yang penting. Sekali salah, pasti akan menyesal seumur hidup. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam kehidupanku, aku hanya memilihmu. Kalau kehilanganmu lagi,
Aku akan menyesal seumur hidupku. Chen Jianghe, kalau kau berani mengatakan kau menyesal, aku akan menjualmu. Kau rela? Apa kau akan membohongiku? Apa aku pernah berbohong padamu? Pernah. Apa yang kau katakan tidak ada artinya. Aku hanya bisa membuktikan dengan tindakan. Warnanya bagus. Kalung mutiara. Boleh Ini murah kurangkan sekali. Mau beli ini? Iya, Ini bagus. coba lihat ini. Ini model terbaru. Tidak, Warnanya memang bagus. bagus kan? Kurangi lagi Berapa ini? harganya, bagaimana? Ayo dilihat dulu kalung mutiaranya. Perhiasan yang lain juga ada. Ayo silakan, dilihat-lihat dulu. Hah? Barangnya bagus-bagus. Anting ini juga bagus. Lihatlah. Ini model terbaru. Kau Tidak, suka aku tidak mau. Kurang suka. Ini murah harganya. Sudah. Jangan lihat begitu. Awas kau ya. Kalau ini, apakah tempat tidur Anda sangat lembab? Punya pekerjaan yang berat ya? Ini rematik. Tapi bisa diobati tidak? Dia setiap hari mengangkat beban yang berat. Dia tidak menjaga dirinya dengan baik. Dia tinggal di tempat lembab dan dingin. Maka kelembapannya pun masuk ke dalam tubuhnya. Apa yang kubilang benar atau tidak? Lalu bagaimana? Akan kuberikan obat dulu ya untuk mengobati rematiknya. Baiklah. Ini untuk pemakaian luar, tetapi harus berkelanjutan. Setiap malam sebelum tidur ya. Taruh di pinggang dan tekan, agar obat bisa meresap ke dalam tubuhnya. Lalu dengan begitu, akan mengeluarkan kelembapan dalam tubuh sedikit demi sedikit. Pakaikan dengan teratur. Jadi berapa? 3,2 yuan. Taruh dulu. Ayo. Terima kasih ya. Ya, Terima kasih ya. semoga lekas sembuh. Aku datang.
kepanasan. Memang harus panas. Dengan begitu baru bisa membuka pori-porimu. Sendi harus terbuka. Dan obatnya bisa meresap ke dalam Kau bisa tubuhmu. masukkan tanganmu. Sepertinya Ini panas sekali. memang harus panas. Aku tambah air dingin ya. Sebentar, tunggu di sini. Ini obatnya. Aku taruh di sini. Sekarang kita pakai. Tidak apa-apa, tenang saja. Setelah ini, setiap malam sebelum tidur, kita harus memijatnya sekali. Karena lututmu ini sudah rematik lama dan tidak bisa 1 hari sembuh. Tahu tidak? Sepertinya sangat menjijikan. Siap ya? Tunggu. Geli. Kerjakan PR-mu. Geli sekali. Hei! Hei. Jangan merengek atau aku tidak bisa makan lagi. Sudah hentikan. Kau habiskan saja makananmu. Kalau dagangan tidak laku sepanjang hari, kau tidak akan bisa makan. Sudahlah, tenang saja. Aku punya ide. Aku akan membuatmu merasa lebih baik. Kalau kau punya ide, bilang dari awal. Ideku adalah lihat tindakan yang aku kerjakan. Oh.
Mau kemana? Bukannya dibereskan dulu piringnya? Kau pikir ini hotel ya? Luicu. Hah? Kalau dengan anak kecil, kau jangan bicara seperti itu. Kalian sudah tidak peduli lagi padaku. Ayahnya pergi dan ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Ibunya menikah lagi. Anak yang tidak punya ayah. Minggir! Minggir! Minggir, lepaskan aku! Apa yang kau lakukan? Hah? Mau pukul mereka? Ternyata kau berani sekali ya. Hah? Sekarang begini saja. Aku punya pertanyaan, entah kau berani atau tidak. Kau mau pergi ke suatu tempat bersamaku? Di mana? Jangan tanya, ikut saja. Berani? Kau pengecut, beraninya sama mereka. Ya sudah kalau begitu, pergi sana. Pergi. Pukul mereka. Pukul kalau berani. Hei, tunggu! Kita mau kemana? Jangan tanya. Sebentar lagi sampai. Ikut saja kalau kau benar-benar berani. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Apa yang kau lakukan? Ayo turunkan! Kalau tidak aku akan memukulmu! Turunkan aku! Turunkan! Teriak saja. Ide bagus itu. Teriak saja. Aku beritahu ya. Di sini kalau kau ingin teriak sampai suaramu hilang, tidak ada yang mendengarmu. Kau tahu kenapa? Karena tempat ini adalah daerah kekuasaanku. Apa maksudmu daerah kekuasaan? Lihatlah sebelah sana. Saat umur belasan tahun, aku dan ibumu mengemis makanan dan meracik gula di sini. Kami bersama-sama saat usia belasan tahun. Saat itu kau masih belum lahir. Jangankan kau ya, ayahmu saja tidak tahu di mana. Kau mengerti tidak? Jadi, ini adalah daerah kekuasaanku dan ibumu. Ini adalah rumah pertama untukku dan ibumu. Kau harus mengerti itu. Kenapa diam saja? Ayo ke sini semuanya. Barang-barangnya bagus. Perhiasannya dari Hong Kong dan Taiwan. Cantik sekali. Ayo, murah-murah harganya. Siapa yang mau beli? Silakan ke sini saja ya. Ayo, diobrol. Siapa yang mau beli? Ayo. Ayo sini semua. Jangan pakai speaker. Kalau semua pedagang sepertimu bisa kacau. Sudah hentikan. Ayo, jangan teriak-teriak seperti itu. Kalau aku tidak teriak, mana ada yang beli? Ya, Kalau tapi barang-barangku tidak ada yang terjual, mana bisa punya uang? Kau yang kasih. ini peraturan pasar. Tidak boleh seperti itu. Sudah ya? Sudahlah Yicu, posisi kita tidak tepat. Aku saja tidak mau jualan lagi. Ya sudah kalau aku tidak mau jualan. Aku cuma tidak percaya. Masa jualanku ini tidak ada yang beli satu pun? Saat itu aku lari ke sana, berteriak sebelum sampai di jembatan itu. Aku bilang cepat lari. Aku terus berteriak. Saat itu aku sangat panik. Ada nama ibuku di sini. Iya. Di atas nama ibumu dan di bawahnya namaku. Aku sangat marah pada ibumu. Dia bersikeras untuk mengambil barang-barangnya. Dan kami hampir saja ditangkap. Aku sangat takut sampai menggendong ibumu sambil lari.
kami sudah kehabisan tenaga. Kemudian aku baru menyadari ternyata ibumu itu adalah seorang wanita. Aku pikir aku bertemu hantu wanita. Lalu, Lalu aku kira aku membuat keputusan yang baik untuk kehidupan ibumu dan aku tinggalkan dia. Aku berantau sendiri. Aku tidak menyangka ternyata ibumu selalu menungguku. Dia sering pergi ke tempat ini. Aku masih ingat sampai sekarang. Setelah 3 tahun, saat akhirnya aku melihat ibumu, dia memegang tongkat dan siap memukulku. Sama seperti saat kau melihatku. kalau tidak keberatan, aku ingin tahu kenapa kalian berpisah. Temani aku beli barang ya. Aku kenalkan seseorang. Ini baru. Iya, aku mengerti, tenang saja. Lihat saja dulu. Iya. Kakak, Bibi. Bulu ayam. Apa kabar? kalian Iya. sudah di sini rupanya. Iya. Bagaimana? Iya, berminat. Rumahnya bulu ayam. orang yang akan aku kenalkan ya. Tapi Ya sudah. yang mana? Bagus Jadi kan? Lihat saja kebetulan ya. dulu. Iya. Baiklah. Bulu ayam. Jangan mengetuk pintu lagi. Paman Cinsue tidur di peternakan ayam. Kau harus menyapa mereka semua. Tapi bagaimana caranya? Semakin banyak orang, semakin perlu disapa. Itu namanya sopan santun. Kalau mulutmu manis, lebih mudah melakukan sesuatu. Iya, iya. Aku mengajarimu sesuai pengalamanku. Semakin banyak orang, semakin mudah melakukan sesuatu. Paman, nenek, kakek, kakak, bibi, kakak ipar. Panggil saja semuanya. Mereka tidak akan dengar. Tapi orangnya banyak sekali. Coba saja, turuti aku. Pegang botolnya dengan benar ya. Ayo, ya. Lihat itu. Iya, turunkan aku. Tenang. Wah, Kenapa? Iya. Bulu ayam. Ini anaknya Yicu kan? Iya, benar. Wah, dia ganteng juga. Halo Paman, halo Bibi. hai. Halo. Ternyata kau anak yang baik. Ini untukmu. Terima kasih. Oh ya, bulu ayam. Hah? Beberapa kali kau mencari pamanmu, tapi dia selalu menolakmu kan? Sudahlah, jangan khawatir. Apa kau mencari pamanmu untuk diajak berbisnis? Oh ya, sekarang kalau cari uang harus orang yang pintar bicara ya. Kau ini orang yang keras kepala. Ini orang tidak berguna. Kerjanya hanya mengumpulkan bulu ayam. Beruntung dia mendapatkan menantu yang kaya. Bukan tidak berguna. Kenapa bicara begitu? Pamanku itu adalah seorang pebisnis. Dia adalah orang pertama di desa kita yang menukarkan bulu ayam dengan gula. Pamanmu itu sangat keras kepala. Dia tidak mau mengalah. Jadi bagaimana mungkin kalau dia bisa menghasilkan uang? Oh ya, aku mau tanya, kenapa tidak ada orang dari desa kita yang berjualan di pasar? Memangnya kenapa? Bulu ayam. Orang di desa kita tidak lagi peduli dengan bisnis kecil begitu. Takwang sudah mendapat banyak uang dan semua orang mengikutinya. Bisnis seperti itu tidak benar. Tidak akan bertahan lama. Iya, Iya, iya. Jangan bilang begitu. 3 tahun tidak berjualan sama dengan berjualan 3 tahun. Iya kan? sih, benar Iya, juga. Kita pulang saja. Ayo. Tempat ini bagus tidak? Bagus. Dingin sekali saat musim dingin. Kata orang-orang waktu kecil, aku hampir mati kedinginan. Karena aku dibuang di jalanan. Dan aku tidak tahu siapa orang tuaku. Paman Cinsue yang ingin aku kenalkan denganmu, kau harus panggil dia kakek. Kakek. Iya, dialah yang menolongku. Dia besarkan aku dengan benda ini. Jadi kau lebih beruntung. Aku yatim piatu, ya kan? Bulu ayam. Mobil ini lumayan kan? Lumayan. Mau ke rumah Paman Cinsue lagi? Hah? Wah, pas sekali. Takwang dan Cioku juga di sini. Oh,
Bagus. Sini. Aku beritahu. Apa? Mereka ingin mengadakan ulang pesta pernikahan. Tapi lelaki tua itu tidak setuju, bahkan tidak memberi izin. Coba kau bujuk dia ya. Aku? Iya. Akan ku coba. Panggil kakek. Kakek, Hei. Nah, ayo pergi. Anak itu mirip siapa ya? Ayah, semua orang terkenal di kabupaten ini sudah setuju untuk datang. Nanti ayah tolong datang juga ya. Ayah, 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 pesta pernikahan ini harus ayah hadiri. ayah. Ayah, Kak, tolong bantu bujuk dia. Kak. Ayah, 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 ayah. ayah, ayah, ayah. Kau bilang kita sudah kaya sekarang. Kita ingin pesta pernikahan yang mewah. Ini juga akan membawa kebanggaan bagi ayah. Lagi pula teman dari Hong Kong juga mau datang ya. Ayah, dia benar. Dia juga berniat baik. Kalau ayah tidak datang, lalu pada siapa kami akan beri hormat? Iya ya. Kalian bisa memberi hormat pada siapapun. Ayah, Keluarlah kalian. ayah, ya, ayah ada apa ini? Ayah, katakan ada apa sebenarnya? Tapi kak, tolong bujuk dia kak. Ayah, hei, ayah, apa yang kau lakukan? Ayah, ayah, ayah. Kalau dia berani datang lagi kemari. Ayah, Joko, ayah. Joko, sudah, ayo pergi. Tenanglah, Paman. Paman, Icu bilang padaku, kau suka makanan kaleng ini dan juga bir. Jadi aku bawakan untukmu. Dia tidak bisa kesini karena dia sibuk. Kau jangan marah, Paman. Bagaimana kesehatanmu? Baik. Si Asuh, lihatlah, bola bulu dibuat seperti ini. Lihatlah. Sekarang kau coba buat ya. Pinjam beberapa bulu ayam dari kakek. Kita belajar membuatnya. Lihatlah, ini adalah dasarnya. Paman, ini harus dimasukkan ke sini dulu ya? Atau buka dulu kayaknya baru dimasukkan? Terserah kau. Tanya kakek bagaimana membuatnya. Cepat tanya dia. seperti ini ya, Kek. Itu bagus, tapi tidak akan berguna. Kenapa? Dari mana kakek tahu? Coba tanya terus. Kenapa seperti itu salah? Di mana salahnya? Coba kamu tendang dulu. Pasti tidak akan berdiri. Coba lihat sini. Lihat punya kakek ya. Wah! Wah! Bagaimana caranya, Kek? Tidak akan berdiri kalau tidak ada dasarnya. Tidak akan terbang tinggi kalau dasarnya terlalu berat, ya kan? Kakek hebat ya. Kau takut ya padanya? Iya. Dia tidak mau bicara denganmu, tapi kau masih datang juga. Dia itu adalah penyelamat nyawaku.
tentu saja aku mengunjunginya. Tapi tidak apa-apa. Dia sudah selesaikan apa yang ingin dia katakan. Tapi ibumu tidak bersedia mengunjunginya. Kau tahu kenapa? Tadi kau tanyakan bagaimana kami terpisah. Kakek inilah yang telah melarangnya. Seharusnya aku tidak memberitahumu soal ini. Soalnya ini adalah urusan orang dewasa. Tapi kau harus menjaga rahasia ini ya. Kalau kau bisa menjaga rahasia ini, maka aku berjanji akan memberikan semuanya. Ayo. Naiklah. Naik. Pegangan ya. Kita jalan. Aku kan sudah memberitahumu begitu banyak rahasia. Kau harus memberi sesuatu sebagai balasannya. Hah? Aku ini sangat pandai dalam menembak. Itu saja. Aku bisa menghitung lebih cepat dari ibu. Ini yang kau bilang rahasia. Aku bisa menggoreng telur. Hei, ayolah serius. Jangan bohongi aku seperti itu. Serius sedikit. Aku pernah mengompol di kasurmu. Hei, kapan itu? Beritahu aku. Hei, kapan? Cepat. Beritahu aku kapan, hah? Kurang ajar kau ya. Kau anak nakal. Kau anak nakal. Kenapa kau jahat padaku, ha? Kenapa jahat? Sekarang aku mau tanya padamu. Kapan kau akan panggil aku ayah? Kapan kau akan panggil aku begitu? Panggil saja aku paman. Tidak apa-apa. Aku juga tidak keberatan. Hei, kita hidup di bawah atap yang sama. Dan kita juga akan bertemu setiap hari. Tapi kalau kau tidak menyapa aku, lalu apa yang akan dipikirkan oleh orang-orang? Apa? Panggil saja aku paman, tidak apa-apa, tidak masalah. Paman. Aku bisa mengerti. Memanggil orang yang belum begitu dekat dengan sebutan ayah akan sangat sulit. Aku tidak akan memaksamu. Tapi kau jangan takut ya. Aku akan bersikap baik padamu karena aku berjanji pada ibumu. Ditambah lagi kau adalah anak pintar. Dan aku suka denganmu. Aku mencari kalian selama 8 tahun. Kau tahu kenapa aku mencari kalian dalam waktu lama? Karena aku sudah janji pada ibumu. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Jadi kalau kau sudah janji, dengan orang harus kau tepati. Kau memanggilku dengan sebutan apapun, aku tetap akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Nah, apa kau tahu yang aku bilang? Ibumu rela mati demi kembali ke bawah jembatan untuk mengambil suatu barang. Itu adalah kerincinganku. Karena ibumu tahu barang itu sangat penting buatku. Jadi berjanjilah. Jangan tumpahkan lagi minyak di atas benda itu. Dan jangan berikan kepada anjing. Baik-baiklah padanya.
Kalian sedang apa? Tidak. Pijat yang benar. Masih tidak memberitahu ibu. Aduh. Siapa yang akan beritahu aku? Ayo bilang siapa? Aku. Ini sebenarnya ini rahasia di antara kami. Kami sudah memutuskan untuk tidak memberitahu kepada pihak ketiga, itu saja.